Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai guys, saya Acin Channel 412. Luar rumah saya sudah terlihat banyak orang ya, karena ada yang meninggal dunia, yaitu Kiai Haji Musa Haris. Beliau adalah seorang tokoh ulama besar di daerah Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Dan beliau juga sebagai Ketua DKM Masjid Jami Al-Falah yang terletak di Jalan Nanas 3, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Hai guys, setelah prosesi pemakaman beliau nanti, saya akan menanyakan beberapa orang yang terdekat bagaimana sosok beliau semasa hidup. Hai guys, perlu juga diketahui bahwa pesan almarhum semasa hidupnya, beliau berpesan kepada keluarganya kalau beliau wafat ingin dimakamkan di samping ayahandanya, yaitu almarhum Kiai Haji Muhammad Haris yang terletak di tanah wakaf Masjid Al-Falah. Rupanya beberapa dari pihak keluarga dan pejabat juga setuju untuk dimakamkan di samping ayahnya. Demikian info dari saya. Mungkin untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti prosesi pemakaman almarhum di Masjid Al-Falah yang letaknya tidak jauh dari rumah saya. Oke.
ورسوله ودخله آمين. والبرد والبرد اللهم قضايا kami taqabbal wal abyad minna اللهم أنزلنا مدارا فلا من داري وزوجا فلا من زوجي وأهلا فلا من أهلي اللهم يسر حسابه اللهم يمن كتابه اللهم اسكنه في جنة الفردوس الأعلى الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ثقل ميزانه بالحسنات اللهم ثقل ميزانه بالحسنات اللهم ثقل ميزانه بالحسنات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا يوم الدين بسر أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله خلق وسوى وحكم على خلقه بالموت والفناء والبعث إلى دار الجزاء والفصل والقضاء تجزى كل نفس بما تسعى ومن يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير البرية معلم الإنسانية هادي البشرية نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه واتبع سبيله إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وقال في سورة أخرى وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كفى بالموت واعظا صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya hormati, para guru, para asatidz, para kiai, para ulama. Saat ini di hadapan kita ada jenazah. Jenazah orang saleh, jenazah orang baik, jenazah ahlul dzikri, jenazah ahlus shalah, jenazah pencinta Rasulullah, jenazah pencinta dzurriyyah Rasulullah, jenazah pencinta para habaib, pencinta para ulama, yaitu saudara kami. Nabi Musa Alayhis rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemarin sore kira-kira jam 5 kurang seperempat saya sempat bermusyawarah dengan beliau. Saya bawa hati ini sebagai saksi. Saya ada rasa kangen dengan beliau. Akhirnya kemarin saya itu miskol dengan beliau. Miskol dengan beliau kira-kira jam 4, jam 5 kurang 17 menit. Bintang-bintang tidak diangkat oleh beliau. Mungkin beliau sibuk. 2 kali saya telepon tidak diangkat, mungkin beliau sibuk. Karena saya tahu beliau orangnya sangat rajin berzikir, berkhalwah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena saya ada kegiatan khatmul Quran di pesantren kemarin. Beliau telepon balik. Tidak cukup dengan telepon balik, video call ditakdirkan tidak ketemu dengan saya karena saya ada acara seperti itu. Maka saya sangat terkejut ketika mendapat berita bahwa beliau jam 2 lebih berapa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh mudah kematian. Sungguh mudah kematiannya. Inilah salah satu bentuk ijabah doa beliau yang sering dan kita yakin beliau sering ucapkan doa ini, Allahumma hawwin alaina bisa baratil.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al malaikatu syuhadaullah fis sama wa antum syuhadaullah fil ardh. Malaikat itulah saksi Allah di langit. Sedangkan kalian wahai umatku, wahai manusia adalah saksi Allah di permukaan bumi. Kita yang hadir ini sebagai saksi. Termasuk Al-Fakir yang bersahabat dengan beliau sejak tahun 70-an. Sama-sama di Gontor. Beliau sahabat. Dalam waktu yang sama kami anggap sebagai guru. Bukan karena beliau mengajar kami di depan kelas, bukan karena beliau berceramah di depan kami, tapi dengan kelakuannya dan akhlaknya yang luar biasa. Almarhum adalah orang yang akhlaknya luar biasa. Orang yang tak pernah cemberut, kalau ngomong selalu dengan senyum. Kalau orang Jakarta bilang budi bahasanya baik dan peduli dengan orang. Masya Allah. Masya Allah, kebaikan-kebaikan beliau yang luar biasa. Beliau adalah orang yang sangat rajin berzikir. Beliau adalah orang yang menghidupkan malam hari. Beliau orang-orang menghidupkan malam hari. Beliau termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Qala adzakiruna Allah katsiran. Rasulullah katakan, ada hamba Allah yang dinamakan al-mufarridun, mereka ke surga duluan ke surganya. Ditanya oleh para sahabat, siapa mereka wahai Rasulullah? Yaitu orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau dengan akhlaknya yang mulia, orang yang akhlaknya yang mulia diangkat derajatnya sehingga sama dengan derajat al-qaimin as-shaimin, dengan derajat yang orang rajin qiyamul lail dan dengan rajin saum sunnah. Yang ketiga, beliau ini adalah orang yang sangat cinta dengan dzurriyyah Rasulullah SAW. Beliau sangat cinta dengan para habaib. Maulid di masjid ini tidak pernah luput dari kehadiran para habaib. Dari zaman ayahnya beliau lanjutkan. Salah satu bentuk bakti beliau kepada walidnya, Kiai Haji Haris, beliau lanjutkan kebaikan tersebut. Kebaikan tersebut baik dengan Habib Ali Pitam, baik dengan Habib Jindan, baik dengan Habib Ahmad dan lain-lainnya. Beliau itu sangat dekat. Maka kita yakin beliau ini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan dari orang-orang yang beliau cintai. Kemudian beliau ini orang yang selalu menghidupkan malam Jumat. Al-jaza'u min jinsil amal, yang didapati oleh seseorang sesuai dengan amalnya. Beliau selalu menghidupkan malam Jumat. Maka Allah berikan anugerah yang luar biasa, wafatnya malam Jumat. Wafatnya malam Jumat dan sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ma min muslimin yamutu lailatal jum'ati aw yaumal jum'ah illa waqahu Allah min fitnatil qabr. Tidaklah seorang muslim wafat malam Jumat atau siang hari Jumat kecuali dia diselamatkan dari fitnah kubur. Bebas dari pertanyaan munkar dan nakir, langsung masuk alam kubur dengan nikmat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu janji dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kesempatan ini kita semua yang hadir, mari kita saksikan bahwa almarhum min ahlil khair. Ahlil khair. Min ahlil khair. Jabat jannah al-Fatihah. Iya, tenang saja. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
bocoran lagi tuh. Al-Falah adalah akhirnya Ustaz Muhammad Khamsah bin Haji Haris bin Syahil. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada beliau, mampu menjaga tradisi yang sudah dilestarikan. Saudara, orang yang meninggal hari Jumat kata Nabi aman dari fitnah kubur. Saya memandikan almarhum tadi pagi jam 8. Tangannya selalu berbalik. Saya bilang Ustaz Hamzah, ini tangan dilemesin berbalik lagi. Di masjid ini saya sumpah demi Allah bukan satu karangan tangan saya. Mukanya tersenyum begitu indah. Tangannya ditarik balik lagi. Emang ini orang ahli ibadah, orang baik. Mudah-mudahan hari Jumat, hari baik, bulan Rajab, bulannya Allah, Allah berikan kemuliaan yang penuh buat pada Habib Ali. Kami persilakan sholat jenazah, kemudian dimakamkan lewat sini. Saudara jangan berebut untuk melihat, kita pada Yasin nanti sama-sama. Alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر آمين 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 Ishhadu innahu min ahlil khair. Ishhadu annahu min ahlil khair. Ishhadu annahu min ahlil khair. Hebat ahlul jannah. Yang turun ke lubang kubur udah diatur. Ustaz Mustafa, anak-anak almarhum, ini jenazah dikeluarkan dipimpin Yasin. Yang lain duduk lagi, enggak usah ikut ke dalam. Kita doain sama-sama ya.
Mudah-mudahan membalas kebaikan para hadirin semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan,
Oh iya, cuma dapat 60 berapa? Yakin. Maafkan doanya. Siap. Iya, dapatnya udah sampai. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, atas nama saya pribadi dengan keluarga mengucapkan duka cita yang sedang. Saya tanya dulu, namanya siapa? Muhammad Hamsa. Ini Muhammad Hamsa. Ini yang meninggal ini siapa, Pak? Kakak kita ya, nomor 2 dari pertama. Ya, jadi setelah ini sekarang saya penggantinya. Setelah semua keluarga ada 11. Nah, bagaimana prosesi pemakaman hari ini berjalan? Posisi pemakaman Haris berjalan lancar berkat bantuan semua kerabat, saudara, jamaah. Sudah berjibaku. Mudah-mudahan semua yang membantu Allah lah yang membalas ya. Amin. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah saudara-saudara pada pamit pulang dari Jabodetabek, yang dari dekat-dekat semuanya. Itu tuh. Terima kasih, jazakumullah khair atas segala bantuan, dan Pak Hasim juga yang sejak awal meliput acara ini mulai menjadi satu buat kenangan yang baik, khususnya buat jamaah. Dan kita doakan semua mudah-mudahan almarhum ini ahli khair, husnul khatimah. Demikian saya ucapkan kepada semua yang membantu yang menolak, ucapkan terima kasih. Dan juga Pak Hasim, terima kasih. Sukses. Dan mari like and subscribe. Terima kasih Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sedikit ya. Kira-kira ini pesan-pesan kedepannya kan setelah berpulangnya kakak ini estafet kepemimpinan ini kemudian dilimpahkan kemarin Pak. Ya, sesuai tadi setelah selebihnya aja kita diangkat menjadi khalifah atau pengganti urusan masjid dan juga pendidikan. Ya, mohon doanya mudah-mudahan istiqomah, diberikan kekuatan dan kesabaran. Amin. Subhanallah Allah. Oke, salam sehat selalu Pak Ustadz. Mudah-mudahan kita diberikan amanah ya, mudah-mudahan amanah ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apa-apa, sehingga generasi penerusnya ini mudah-mudahan ya berlanjut ya, jangan hanya sampai di situ saja ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Amin.
ذنبا إلا غفرته آمين. ولا ميتا إلا رحمته آمين. ولا حاجة إلا قضيته برحمتك يا رب برحمتك يا رب برحمتك يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والقبول. Jangan nanti baru sampai di Jakarta di 11 malam mau langsung kemari dalam administrasi ya mungkin kan itu ada jadwal lain mereka langsung balik mungkin biasanya kalau di sarapan di hotel kira aja berapa makanya kita siap-siap aja ini siap-siap kemudian pagi. Rencana kunjungan dari mana Pak? Gimana? Ada rencana kunjungan dari mana nanti? Oh, ya karena Ustadz Musa ini banyak yang kenal, Ya. jadi kemungkinan masih ada yang mau takziah lagi. Oh iya. Kalau tadi pimpinan pondok Tontor, Iya. Kiai Hasan Abdullah Sahal, mudah-mudahan pagi ini atau siang dia bisa sampai untuk takziah berziarah ke makam beliau lah, Ya. Musa Haris. Itu aja mungkin, dan yang lain-lain mungkin masih Masih menyusul lagi. karena kemarin kan hari Jumat ya. Oke. Iya. Oke. Ya mudah-mudahan lancar itu. Iya, amin. Oke. Terima kasih, Ya. Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu namanya siapa nih Pak? Nama saya Tafib. Tafib. Kalau di daerah sini biasa dipanggil Cetek. Ya. Jadi masa kecil saya dengan almarhum cukup dekat. Agak kencangan suaranya. Jadi apa namanya? Ya saya mengenal almarhum dari zaman saya kecil. Jadi dengan adik-adik beliau juga, karena beliau juga orangnya suka selalu memberikan semangat, selalu memberikan perhatian, dan selalu mengajak ngaji. Itu yang utamanya. Jadi bahwa jangan lupa sholat 5 waktu, itu yang selalu beliau ajarkan. Jadi dimanapun selalu, dan bersolawat itu yang juga harus diutamakan. Sudah berapa lama kenal dengan Pak Ustadz Musa ini Pak? Sejak kecil ya, jadi memang sejak tahun 67 dulu tinggal di sini, alhamdulillah. Dan masa kecil saya juga dengan putra-putra almarhum Pak Haji Haris itu sangat dekat sekali, gitu kan. Jadi apa ya sangat lama sekali. Jadi sejak umur 3 tahun di sini. Terus apa ya? Bentar, ya. Seberapa dekatnya ya Acap dengan Pak Ustadz Musa ini? Saya kira sih ya sebetulnya memang sangat dekat ya. Walaupun apa namanya tidak sering berjumpa, tapi sudah seperti kakak sendiri bagi saya. Gitu. Sekarang dengan tidak berpulangnya dipanggilnya Pak Ustadz ini, apakah Anda merasa kehilangan dengan sosok-sosok seperti ini? Sangat kehilangan sekali. Jadi begitu pukul 3 pagi mendengar informasi dari masjid bahwa telah meninggal dunia Kiai Haji Musa Haris, sungguh sangat terpukul hati saya, sangat sedih kehilangan beliau sebagai sosok panutan. Demikian. Sekarang kira-kira pesannya apa nih buat generasi penerusnya nih? Paling nggak kan harus ada estafet perjuangan beliau ini, kira-kira bagaimana ke depannya Pak?
Ya, yang utama sekarang ya di zaman yang seperti ini ya jaga akhlak, sholat 5 waktu jangan ditinggalin, jangan lupa sholawat dan ngaji itu, dan harus mengajarkan juga kepada generasi yang lebih muda. Oke, terima kasih atas komentarnya Pak Cecep. Mudah-mudahan bisa didengar dengan teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan namanya dulu siapa nih? Saya Ahmad Maulana, kenalan tetangga dari almarhum Tinggalnya di mana? Pak Haris. Tinggal. Kebetulan tempat tinggal saya di depan masjid persis Ya. di nomor rumah 14. Ini habis pulang dari mana nih? Saya baru pulang dari kerjaan dari Kerjaan? kantor. Cuman tadi baru lihat udah di jalan di bis. Jadi pas ada kerjaan nggak bisa ditinggal, jadi saya baru hari ini, baru sore ini bisa tasbih ke rumah Ustaz Haris. Oke, sekarang seberapa tahu ya tentang Ustadz Musa Haris ini? Mungkin karena itu kan tinggal di sini ya, pasti tahu dong tentang Pak Ustadz Musa ini, sosoknya seperti apa dia? Yang saya tahu beliau itu lama ya, lama yang udah dikenal lah di Tanjung setelah abah, setelah ayahnya. Beliau juga yang sebagai guru juga bagi saya. Dari saya Oh, pernah belajar dengan Pak Musa ya? dari saya kecil di Madrasah Darul Tauhid, dari Madrasah Darul Tauhid Mandiri sampai sekarang ya. Beliau juga yang mengajar saya dari saya kecil sampai saya nikah pun beliau datang yang mewakili dari keluarga saya. Jadi yang saya kenal beliau itu benar orang soleh. Jadi teladan buat kita semua. Saya doain beliau iman. Insya Allah banyak mengajarkan semua yang murid-murid. Apa yang diajarkan beliau semua dipakai. Saya sendiri masih pakai yang ada diajarkan beliau. Kalau jadi ladang pahala buat almarhum. Saya ingat banget setiap awal taweh sama itu selalu kalau nggak kesini gitu, kalau nggak ke Al-Falah tuh ketemu pembukaan ceramah hari pertama tuh banyak nggak afdol gitu. Jadi selalu kalau ini pengennya kesini dulu hari pertama tuh ya. Pasti beliau tuh la haula wala quwwata illa billah. Itu saya ingat banget. Ya, tentunya dengan berpulangnya beliau ini rasa kehilangan ya sosok-sosok seperti ini. Sangat kaget dan sedih ya. Sekali itu panutan kita semua sudah meninggalkan kita ya. Ya, mudah-mudahan ada generasi penerusnya ya kayak di Al-Fah ini jangan sampai berhenti. Harus ada, harus tetap dijaga. Oke, terima kasih ya atas. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.